kali ini. Nah, untuk materi kuliah kali ini kita akan masuk ke bagian akhir dari chemical flooding ya. Chemical flooding kemarin sudah kita jelaskan beberapa metode mulai dari surfaktan, polimer, dan juga alkalin ya yang kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang berikutnya dari chemical flooding, yaitu ASP atau alkali surfaktan polymer flooding. Nah, intinya dari ASP ini tujuannya adalah untuk mengambil yang apa ya, sifat-sifat unggul dari masing-masing metode chemical yang ada, apakah itu alkalin surfaktan dan juga polimer, dan masing-masing kemampuannya untuk meningkatkan displacement efisiensi dan juga sweep efisiensi dalam EOR. Kemarin alkalin flooding itu kan fungsinya adalah untuk membentuk in situ surfaktan yang kemudian menurunkan interfacial tension di dalam reservoir. Tetapi dalam ASP ini, alkalin karena harganya lebih murah, dia digunakan untuk misalnya dikorbankan ya, karena harganya lebih murah, dikorbankan untuk dia terabsorpsi di permukaan batuan, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi absorpsi terhadap chemical yang lain. Karena chemical yang lain seperti surfaktan dan polimer tadi itu dia memiliki harga yang lebih mahal. Selain itu, alkalin flooding dalam ASP ini juga fungsinya untuk semacam pre-conditioning, jadi mengkondisikan reservoir di subsurface itu agar dia tidak nanti memberikan efek yang merusak terhadap surfaktan dan polimer yang akan diinjeksikan. Nah, secara metodenya bisa dikombinasi urutannya ya, bisa ASP. Nah, bisa juga secara premix, artinya slugnya itu udah langsung dimix di permukaan dan kemudian diinjeksikan sebagai satu slug. Nah, tujuan dari masing-masing polimer itu nanti untuk meningkatkan sweep efisiensi, nah surfaktannya untuk meningkatkan displacement efisiensi, sehingga secara total dia akan mendapatkan recovery efisiensi yang lebih tinggi ya. Nah, ini adalah typical chemical yang biasa digunakan dalam ASP. Untuk alkalinnya biasanya berupa NaOH atau natrium karbonat ya. Ini tujuannya tadi untuk mengkondisikan reservoir dan juga untuk dikorbankan untuk diabsorb oleh batuan sehingga mengurangi absorpsi terhadap surfaktan dan polimer. Nah, untuk surfaktannya digunakan bermacam-macam, tetapi intinya adalah chemical yang digunakan untuk surfaktan ini harus memiliki head atau hydrophilic head yang bersifat untuk yang sifatnya hidrofilik atau mudah berikatan dengan air. Di sini adalah kebanyakan adalah berupa sulfonat. Sulfonat itu adalah sulfat plus natrium, karena namanya sulfonat. Dan kemudian untuk tailnya atau ekornya itu adalah biasanya hidrokarbon, alkyl benzen, petroleum, dan lain sebagainya. Ini adalah yang sifatnya lipofilik atau dia mudah berikatan dengan hidrokarbon, dengan minyak lah kalau di. Nah, kemudian untuk polimernya sendiri bisa berbagai tipe polimer, salah satunya adalah hydrolyzed polyacrylamide. Ini adalah polimer yang jika dilarutkan dalam air akan membentuk suatu gel. Mungkin bukan gel seperti agar-agar ya, tetapi larutan yang memiliki viskositas lebih tinggi dibandingkan air. Nah, ini adalah screening kriteria untuk pelaksanaan ASP. Nah, intinya di sini adalah kondisi reservoir yang mengurangi efek buruk terhadap chemical yang digunakan, serta memaksimalkan istilahnya memaksimalkan potensi dari masing-masing chemical yang ada. Akan untuk surfaktan itu dia akan sensitif terhadap adanya ion divalen seperti Ca2+ dan Mg2+ karena akan mengurangi sifat hidrofiliknya. Karena itu yang diinginkan adalah reservoir yang air formasinya memiliki kadar Ca dan Mg yang rendah. Kemudian juga untuk viskositas ini terkait dengan nanti
mobility ratio yang ingin dicapai, karena kalau viskositas terlalu tinggi nanti penggunaan polimer itu akan menjadi kurang efisien dan lebih efisien jika digunakan metode lain seperti stream flooding. Nah, kemudian juga diinginkan yang homogen, artinya di situ tidak ada fracture, tidak ada fault yang menyebabkan terjadinya loss dari chemical. Nanti chemical ini tidak akan memberikan pendesakan yang seragam, justru akan hilang dan bisa lari ke tempat lain gitu, tidak seperti yang ditunjukkan. Ya. Kemudian juga temperatur, karena polimer itu sangat sensitif terhadap temperatur, maka lebih prefer itu yang pressure temperaturnya lebih rendah. Ya. Kemudian juga untuk depth ini terkait pertama juga dengan temperatur, karena subsurface atau reservoir itu semakin dalam, maka tren temperaturnya dia akan semakin tinggi, dan juga terkait dengan pressure loss di dalam sumur. Artinya ketika kita menginjeksikan polimer yang merupakan suatu larutan dengan viskositas tinggi, jika reservoir itu terlalu dalam, maka friction loss di dalam sumur itu akan terlalu besar, sehingga menyebabkan beban pompa di permukaan itu akan menjadi sangat tinggi. Nah, ini terkait dengan kedalaman reservoir. Nah, ini adalah tipikal performance dari lapangan yang diterapkan ASP. Di sini adalah lapangan Daqing di Cina. Kita lihat bahwa setelah penerapan di Daqing itu yang pertama dilakukan justru adalah campuran ASP slug ini diinjeksikan. Nah, terlihat di sini oil cut atau kadar minyak dalam produksi ya, dia akan semakin naik. Nah, di akhir ini dikasih polimer fungsinya untuk pengendalian mobilitas, sehingga laju injeksi akan lebih seragam dan tidak terbentuk early water breakthrough. Baru di belakang polimer diinjeksikan air. Nah, ini terlihat performance-nya. Oke, nah terus itu adalah ASP, di mana kalau ASP itu tadi menggunakan tiga chemical ya, alkalin, surfaktan, dan polimer. Nah, selanjutnya metode chemical yang digunakan juga adalah micellar flooding. Nah, apa perbedaan micellar flooding dan surfaktan flooding biasa? Nah, kalau micellar itu intinya adalah larutan mikroemulsi ya. Jadi kalau surfaktan itu kan dia akan membentuk suatu ikatan dengan dua fasa ya, akan mengisi ruang antar fasa dua komponen yang tidak saling bercampur. Nah, dengan penggunaan surfaktan pada komposisi tertentu, maka surfaktan ini dia akan membentuk suatu micelle. Nah, misal nanti ada gambarannya. Nah, pada kondisi inilah nanti kemudian terjadi penurunan interfacial tension ya, dan kemudian dapat melarutkan minyak yang ada di reservoir dengan lebih mudah. Nah, di sini spesimennya adalah miscible type, artinya seperti pendesakan miscible menggunakan CO2 ataupun juga gas hidrokarbon. Yang cuman ada beberapa perbatasan. Yang pertama adalah untuk chemical slug-nya dia cukup mahal karena harganya mahal. Kemudian juga dia sangat responsif atau sensitif terhadap salinitas, ya. Salinitas, temperatur, dan juga clay. Salinitas itu nanti akan mempengaruhi kesetimbangan dari mikroemulsi, kemudian suhu juga akan mempengaruhi terutama juga dari viskositas mikroemulsinya, dan adanya clay atau mineral empuh di dalam batuan akan menyebabkan terjadinya absorpsi dari surfaktan ke batuan, sehingga akan membuat mikroemulsi yang sudah disiapkan itu jadi tidak stabil. Kemudian juga karena kita injeksikan emulsi, maka yang akan terproduksi pun bentuknya emulsi. Nah, itu akan juga menambah beban dari pemrosesan
fluida produksi di permukaan karena harus ditambahkan tadi emulsion breaker ya atau demulsifier. Oke. Nah, ini pengertian misel. Jadi apa perbedaan larutan miselar dengan surfaktan biasa? Jadi kalau gambarnya gini, surfaktan flooding itu ketika diinjeksikan ke dalam reservoir, dia akan membentuk miselar juga, akan membentuk mikroemulsi, tetapi pembentukan mikroemulsi itu terjadi di dalam reservoir. Ya. Nah, pada micellar flooding, maka pembentukan mikroemulsi itu sudah disiapkan di permukaan. Jadi di permukaan kita siapkan suatu micellar larutan micellar ya, di mana di situ terdiri atas elektrolit ya, elektrolit bisa brine, kemudian surfaktan, kosurfaktan, dan ada campuran hidrokarbon. Hidrokarbon yang dimasukkan ke dalam larutan mikroemulsi tadi. Nah, hidrokarbonnya biasanya menggunakan sintetik hidrokarbon. Jadi perbedaannya itu kalau surfaktan flooding terbentuk mikroemulsi itu nanti di bawah di reservoir ya. Nah, kalau di micellar solution ini sudah disiapkan larutan micellarnya itu di permukaan dengan kondisi yang sudah didesain, dengan komposisi yang sudah didesain untuk memperoleh interfacial tension yang sangat rendah atau ultra low IFT. Nah, untuk memperoleh micellar solution, maka konsentrasi dari surfaktan itu harus lebih besar dari CMC atau critical micellar concentration. Nah, itu ditunjukkan dengan tidak adanya lagi penurunan interfacial tension lagi setelah ditambahkan surfaktan. Jadi gambarnya gini, kalau surfaktan itu kita tambahkan ke dalam pelarut, misalkan di sini air ya, maka surfaktan itu akan menurunkan tekanan permukaan. Sampai pada suatu titik di mana surfaktan itu ketika ditambahkan tidak akan menurunkan tekanan permukaan, tetapi akan membentuk yang namanya micelle. Micelle ini adalah suatu partikel atau agregat yang bentuknya dia partikel dari surfaktan itu akan mengumpul, di mana kalau ini larutannya adalah air, maka yang di bagian luar ini adalah bagian kepalanya yang hidrofilik, dan yang bagian dalam ini adalah ekornya yang hidrofobik atau limfofilik. Nah, micelle ini dia akan sangat mudah melarutkan hidrokarbon. Jadi kalau larutan sudah ada micelle-nya seperti ini, kita tambahkan hidrokarbon, maka molekul hidrokarbon akan terikat di bagian dalam dari micelle ini. Dan ukuran dari micelle akan membesar hingga beberapa kali lipat. Nah, dengan adanya tersebut, maka adanya micelle ini akan sangat mempermudah melarutkan hidrokarbon yang ada di yang berkontak dengan larutan tersebut. Makanya micellar solution ini lebih efisien dalam menurunkan tegangan permukaan di reservoir. Nah, tipikal dari Pak, izin bertanya boleh nggak, Pak? Silakan. Tadi yang micellar tadi itu, ini kan dalam bentuk individual monomers. Terus kemudian dia membentuk seperti bulatan seperti ini apabila mengikat minyak atau gimana, Pak? Jadi misalkan konsentrasi surfaktan ini kita masukkan ke air. Ya, contoh seperti kamu memasukkan sunlight ya ke dalam air gitu ya. Nah, sampai konsentrasi tertentu, dia akan tegangan permukaannya turun. Dengan kita tambahkan surfaktan, tegangannya turun sampai pada titik tertentu. Ketika kita tambahkan surfaktan, dia tidak menurunkan tegangan permukaan, ya, tidak mengisi ruang antar fasa, ya, tidak mengisi ruang antar fasa, tetapi dia akan membentuk yang namanya micelle. Micelle itu adalah partikel yang terdiri dari kumpulan agregat dari surfaktan, monomer surfaktan yang membentuk bulatan seperti ini. Nah, ketika micelle ini sudah ada di dalam larutan, ya, sudah ada di dalam larutan, ada berupa, ya tentu kita bisa melihat karena ukurannya kan pasti angstrom ya, tidak kelihatan. Makanya di sini definisinya adalah translucent itu
dia jernih, tidak tembus pandang ya, tembus pandang gitu ya. Nah, ketika sudah terbentuk misel ini, ketika kita tambahkan ke dalam campuran, kan tadi campurannya baru air sama surfaktan. Ketika kita tambahkan hidrokarbon dengan porsi tertentu ke dalam campuran tadi, pada komposisi tertentu maka hidrokarbon itu akan terikat di dalam misel ini. Ya, jadi dia akan masuk, kan kita mixing ya, kita aduk ya. Kita aduk, akan terdistribusi. Nah, si misel ini akan mengikat hidrokarbon. Jadi bentuknya nanti tergantung dari berapa fraksi volume dari hidrokarbon terhadap air, nanti akan terkait dengan bentuk mikroemulsi yang dihasilkan. Kalau fraksi airnya jauh lebih banyak daripada hidrokarbon, maka hidrokarbon itu yang akan terikat di bagian dalam dari misel ini. Namanya adalah oil in water microemulsion. Tapi jika kita tambahkan semakin banyak hidrokarbon sampai fraksinya lebih banyak dari airnya, maka akan terjadi pembalikan fasa atau phase inversion. Jadi yang tadinya kepalanya itu di luar, jadi kepalanya beralih ke dalam, gantian ngikat air, menempel dengan air. Nah, ekornya yang di luar nempel dengan minyak dan jadinya berubah menjadi water in oil microemulsion. Nah, jadi intinya micellar itu komposisinya ada surfaktan, ada air atau brine ya, ada posurfaktan, ada hidrokarbonnya itu sendiri. Nah, itu akan membentuk suatu laratan dengan interfacial tension yang sangat rendah atau ultra low IFT, dan itu akan sangat mudah untuk melarutkan minyak yang lain. Jadi kalau kita tambahkan minyak lagi, itu akan sangat mudah terlarut dalam micellar solution. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Atau masih ada yang bingung? Sudah cukup jelas lah ya jelasnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi gambarannya untuk micellar flooding sama dengan metode chemical yang lain. Intinya kita ada pre-flush solution, ini untuk mengkondisikan, biasanya itu terkait dengan untuk salinitas ya, untuk pengondisian salinitas, baru diikuti dengan slug micellar atau satu volume micellar solution yang sudah kita siapkan di atas, kemudian kita injeksikan dengan volume tertentu, berapa power volume tergantung dari desain yang diterapkan di situ ya. Kemudian diikuti. Nah, micellar tadi fungsinya untuk melarutkan atau membentuk suatu visibility dengan minyak yang ada di reservoir. Jadi sama kayak kita ini ya, sunlight kita tambahkan ke air, kita aduk jadi larutan micellar ya. Kemudian itu digunakan untuk cuci piring yang berlemak atau berminyak. Maka kita cuci, maka akan terlarut minyaknya. Yang sama dengan di ini ya, micellar itu akan melarutkan minyak dan juga air yang ada di situ. Jadi langsung semua jadi satu fasa. Nah, kemudian diikuti oleh slug polimer yang tujuannya untuk mengendalikan front dari pendesakan agar tidak terjadi early water breakthrough. Ya, kemudian di sini adalah mobility taper yang fungsinya untuk gradasi viskositas dari yang tadinya kental sekali, kemudian dikasih bukan dikasih larutan. Jadi ada di bagian sini akan terjadi gradasi dari viskositas, baru diikuti oleh air yang untuk menjadikan. Nah, dengan seperti ini maka jumlah slug chemical yang digunakan itu tidak terlalu banyak, ya, dengan cara seperti ini. Nah, ini terkait dengan perhitungan massa polimer yang diinginkan itu sama dengan untuk polimer flooding. Nah, kira-kira adalah kita tidak perlu detail di sini ya, tapi intinya ada desain untuk mendesain jumlah polimer yang diperlukan, juga untuk mendesain jumlah surfaktan. Nah, minimal jumlah surfaktan yang diperlukan itu adalah paling tidak harus lebih besar dari surfaktan yang bisa
yang terabsorpsi ya. Jadi misalkan kita ingin mengaplikasikan di suatu lapangan, tentu kita harus menghitung bahwa pasti akan ada sebagian surfaktan itu yang terabsorpsi di batuan. Oleh karena itu jumlah surfaktan yang kita injeksikan harus lebih besar dari jumlah surfaktan yang nanti akan terabsorpsi. Nah ini contoh perhitungannya untuk menentukan jumlah surfaktan. Nah di sini dilihat perbandingan antara micellar dan ASP. Nah secara umum memang micellar flooding itu akan memberikan displacement efisiensi yang lebih tinggi karena interfacial tension yang dimiliki oleh tartan micellar solution itu lebih rendah dibandingkan dengan surfaktan aja. Jadi kalau di sini kan surfaktannya kita masukkan berupa larutan surfaktan ya, larutan surfaktan, micelnya itu nanti dibiarkan terbentuk di bawah. Nah kalau yang micellar flooding sudah kita siapkan micellarnya di atas, nah itu bisa untuk langsung di bawah itu langsung melarutkan. Nah ini contoh untuk aplikasi micellar flooding di Bradford ya, lapangan Bradford. Kita lihat efeknya. Ya. Nah ini perbandingan untuk masing-masing lapangan. Di sini terlihat bahwa aplikasi dari micellar flooding ya sama dengan metode-metode EOR lain tentu akan sangat unik untuk masing-masing reservoir. Kenapa? Karena karakteristik subsurface dari masing-masing reservoir itu tidak sama. Ada reservoir yang dia mungkin sama-sama sandstone, sama-sama batu pasir, tetapi yang satu batu pasirnya memiliki kandungan mineral lempung yang banyak, yang satu bersih. Nah, itu tentu akan berpengaruh. Juga terkait dengan karakteristik air formasinya. Ada yang salinitasnya tinggi, ada yang salinitasnya rendah. Dan itu akan sangat terkait dengan performance atau kinerja dari masing-masing metode EOR yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah smart surfaktan. Jadi intinya smart surfaktan ini adalah suatu surfaktan yang didesain secara khusus untuk memberikan ketahanan ketika diinjeksikan di reservoir. Nah ini tentu chemicalnya apa ataupun rumus kimianya apa, tentu karena suatu ini terkait dengan bisnis ya, jadi terkadang memang ada beberapa yang dirahasiakan. Intinya smart surfaktan ini sudah menjadi suatu produk yang dipatenkan, itu memiliki karakteristik intinya adalah dia pertama efektif, jadi untuk memperoleh suatu kinerja yang sama dengan surfaktan biasa itu konsentrasinya lebih sedikit. Oleh karena itu jumlah yang diperlukan untuk mencapai suatu interfacial tension yang sama itu lebih sedikit. Gitu ya. Yang nanti terkait dengan biaya pembelian chemical tersebut. Kemudian juga menghasilkan ultra low IFT atau interfacial tension yang sangat rendah. Nah, juga terkait dengan aplikasinya tidak perlu water treatment dan alkali. Nah, water treatment ini terkait dengan air yang digunakan harus berapa TDS-nya atau apa itu dia relatif lebih tidak sensitif. Kemudian juga toleran, artinya dia tidak sensitif terhadap TDS, terhadap salinitas, kemudian juga kation bivalen seperti Ca2+ atau Mg2+, juga toleran terhadap temperatur. Kemudian juga yang lainnya. Jadi intinya smart surfaktan ini adalah suatu jenis surfaktan yang sudah dipatenkan dengan karakteristik yang disebutkan tadi. Nah ini adalah performance dari smart surfaktan. Di sini ada tipenya B2550. Nah ini kita lihat penurunan interfacial tension yang didapatkan gitu ya, pada kondisi ini. Di sini high temperatur, heavy crude, ya, kemudian minyak berat di sini. Nah ini untuk kasus di minyak dengan salinitas sangat tinggi, gitu ya. Ini malah efeknya ya tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Justru dengan penambahan konsentrasi surfaktan malah IFT-nya malah naik.
Nah, ini seperti yang kemarin dijelaskan, efek dari capillary number ya. Jadi bilangan kapiler ini adalah satu parameter untuk memperkirakan efektivitas suatu metode EOA gitu ya. Jadi di sini bilangan kapiler ini tergantung dari kecepatan fluida injeksi, viskositas fluida injeksi, dan interfacial tension dari sistem minyak dan air yang ada di sistem injeksi tersebut. Artinya surfaktan ini tujuannya adalah untuk menurunkan interfacial tension tadi, sehingga nanti bilangan kapilernya naik dan jumlah minyak yang bisa di recovery juga akan lebih tinggi. Nah, ini untuk surfaktan selain tadi bisa menurunkan interfacial tension, juga ternyata dapat mengubah wetabilitas. Ya, wetabilitas itu adalah kecenderungan suatu batuan itu untuk dibasahi oleh air atau oleh minyak yang ada di reservoir. Nah, di sini kita lihat tentu saja wetabilitas ini juga terkait ya secara tidak langsung dengan tegangan permukaan. Artinya ketika tegangan permukaan antara air dan antara minyak dengan batuan di situ tinggi, tentu dia akan akan mengisi mikropori ya, atau lubang-lubang pori yang sangat kecil. Nah, dengan kita injeksikan surfaktan akan terjadi perubahan wetabilitas, maka minyak yang tadinya dia terkurung di mikropori ini dapat mengalami perubahan. Artinya dengan adanya penurunan tegangan permukaan, minyak itu bisa kita katakan mudah lepas lah dari mikropori. Nah, ini contohnya secara mikroskopik ya, dengan menggunakan SEM atau elektron mikroskopi dan elektron mikroskopi. Nah, ini adalah kira-kira gambarnya kalau kita gunakan smart surfaktan, maka baik displacement efisiensi maupun fluid efisiensinya akan lebih. Nah, ini contoh pemakaian smart surfaktan dibandingkan dengan surfaktan biasa ya, pada kondisi high salinity brine gitu ya. Jadi reservoir yang kadar garam dari airnya itu sangat tinggi. Dilihat bahwa kalau surfaktan biasa dia tidak efisien ya, karena dia sangat sensitif terhadap salinitas. Tapi untuk smart surfaktan dengan ketahanan salinitas lebih tinggi, dia akan memberikan tambahan recovery yang lebih efisien, lebih efektif. Nah, selain itu untuk smart surfaktan juga bisa digunakan kembali ya. Jadi surfaktan yang sudah breakthrough kemudian terkorupsi ke permukaan bisa diproses ya, dipisahkan kemudian bisa digunakan kembali. Ini tentu akan menurunkan biaya dari material chemical yang digunakan. Oke, itu terkait dengan 3 metode chemical flooding yang terakhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jika belum, mungkin saya lanjut. Silakan. Ya, silakan. Mas Ova aja dulu Pak. Tadi dia udah on mic tadi. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, itu saja Pak. Oke, jadi terkait dengan penerapan dari suatu metode chemical flooding itu tentu perlu banyak hal yang harus dipersiapkan, tidak hanya dari segi chemicalnya saja, tapi juga faktor yang terkait dengan aplikasi di lapangan dan juga secara umum terkait dengan kondisi keekonomian yang ada. Nah, terkadang secara teknis suatu metode EOR itu dia sudah terbukti dapat meningkatkan recovery, terbukti dapat meningkatkan produksi, menurunkan water cut. Tapi ada hal-hal lain yang ketika diaplikasikan di lapangan ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan, ataupun istilahnya success story dari metode itu tidak bagus. Nah, ada beberapa faktor, salah satunya adalah tentu terkait dengan harga minyak. Ya. Terkadang
sebenarnya banyak metode EOR itu sudah diaplikasikan atau sudah dikaji sejak lama, sejak tahun 60-an mulai dikaji tentang EOR. Tetapi dalam penerapan skala full scale terutama ya, untuk skala lapangan itu terkendala dengan faktor keekonomian. Pada saat harga minyak itu sangat rendah, tentu manajemen akan pikir lebih lanjut ya tentang penggunaan metode ini, karena metode EOR itu merupakan suatu proyek yang high capital, modalnya besar, tetapi risikonya juga sangat besar. Walaupun kalau berhasil tentu gain-nya juga besar. Tapi melihat risiko yang besar pada kondisi harga minyak yang sangat rendah, tentu jadinya jadi pikir-pikir ya untuk diterapkan. Karena itu pada kondisi harga minyak rendah, misalkan kayak kemarin tahun 2019 ya, pada saat awal COVID itu harga minyak turun karena permintaan minyak besar, minyak lebih rendah, juga pada saat ada oversupply minyak di pasar dunia karena adanya produksi shale oil dari Amerika. Harga minyak sampai menyentuh $20 per barrel dari yang tadinya bisa 80 atau bahkan 100. Nah, pada kondisi seperti itu jarang suatu metode EOR itu diterapkan atau bisa dikatakan tidak berhasil. Tetapi kebanyakan justru pada kondisi harga minyak rendah yang dilakukan oleh researcher ataupun peneliti di bidang EOR ini adalah mempertajam dari segi risetnya, baik di skala lab, dari segi simulasi maupun untuk studi-studinya. Baru ketika harga minyak sudah mulai naik, hasil studi yang sudah didapatkan bisa langsung diaplikasikan. Kemudian faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan dari suatu proyek EOR itu juga adalah kondisi geologi dari reservoir yang akan diaplikasikan metode EOR. Karena seperti kita ketahui, reservoir itu lokasinya ada di ribuan meter di bawah tanah. Kita tidak bisa melihat secara pasti reservoir itu bentuknya seperti apa dengan yakin 100%. Nah, itu kadang yang membedakan paradigma bekerja kita antara orang teknik kimia, di mana kita dapat melihat sistem yang kita rancang ya. Kita bisa melihat separator, bisa melihat tangki, bisa melihat menara destilasi, kinerjanya di dalamnya juga bisa kita lihat gitu ya. Nah, kalau di reservoir itu tidak bisa dengan yakin kita lihat ya. Karena data-data yang terkait dengan deskripsi reservoir, karakteristiknya ataupun juga dimensinya itu sifatnya adalah interpretasi ya. Misalkan dengan data seismik kita seorang geologis akan menginterpretasikan di sekian ratus meter ke arah barat itu di sana ada fault. Nah, apakah pasti ada fault di situ? Ya, tidak ada yang bisa membuktikan gitu ya, yang untuk meyakinkan bahwa benar di situ ada fault. Kecuali kalau suatu saat dibor dari hasil analisis data, ada bekas-bekas adanya fault di situ. Nah, itu mungkin baru bisa memastikan. Tetapi itu pun tidak bisa untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dari lapangan yang kita miliki. Jadi hanya di titik-titik tertentu saja yang bisa kita lihat. Nah, adanya istilahnya incomplete knowledge atau pengetahuan yang tidak lengkap terhadap reservoir kita itu akan sangat mempengaruhi terhadap project EOR yang diterapkan. Misalkan adanya heterogenitas permeability. Ada satu area di situ ada fracture, ada rekahan, sehingga ketika kita injeksikan polimer, semua polimer akan masuk ke fracture dan tidak akan mendesak minyak yang ada di antara sumur injeksi dan produksi. Kemudian juga kandungan mineral lempung ternyata jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Nah, itu juga akan berpengaruh ke tadi absorpsi. Kemudian ternyata saturasi air itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan, ya itu juga akan mempengaruhi total recovery-nya dan faktor lain. Kemudian juga inadequate understanding of process mechanism, ini adalah terkait dengan mekanisme penurunan IFT atau mekanisme peningkatan displacement efficiency itu tidak dipahami belum bisa dipahami secara menyeluruh. Gitu ya. Artinya dengan chemical
sistem chemical berupa polimer dan surfaktan itu kan akan membentuk suatu campuran yang kompleks ya. Nah, kadang phase behavior atau kelakuan fasa itu dari komponen tersebut juga belum bisa dipahami secara menyeluruh. Kemudian juga ketersediaan dari chemical dalam jumlah yang besar. Seperti kita ketahui, project EOR itu membutuhkan chemical dalam jumlah sangat banyak. Gambarannya seperti ini. Yang tadi hitungan di atas ya. Nah, gampangnya untuk polimer itu, untuk surfaktan misalkan, itu kita perlu ordernya 10⁻⁷. Berarti hingga berapa itu? Hingga ribuan ton ya. Hingga puluhan ribu ton surfaktan diperlukan untuk satu proyek di satu lapangan saja. Nah, kalau ada beberapa lapangan yang membutuhkan surfaktan, tentu jumlah chemical itu harus tersedia dalam jumlah sangat banyak. Nah, ini kadang yang tidak bisa dipenuhi untuk aplikasi skala besar. Nah, kemudian juga dalam scale up proses yang kita pelajari di lab dengan skala pilot, ya, pilot itu antara sumber injeksi dan produksi, dan juga untuk skala secara full scale, skala lapangan itu terkadang tidak dilakukan scale up yang baik. Artinya langsung dari hasil, misalkan di lab hasilnya sudah memberikan recovery factor 90%. Langsung kita lakukan sebelum kita pahami bahwa di situ ada sistem yang berbeda antara di lab dengan di lapangan. Nah, itu kadang seperti itu juga karena terburu-buru ya, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Nah, padahal untuk scale up itu diperlukan suatu knowledge dari proses dan juga karakteristik dari sistem yang akan kita terapkan EOR. Jadi terkadang biasanya untuk mendeskripsikan sistem lapangan itu kita gunakan suatu simulasi ataupun juga model. Nah, terkadang jika model itu bagus atau reliable, nah hasilnya bisa kita gunakan. Tapi jika modelnya tidak cukup bagus, data reservoirnya kurang, tentu scale up-nya juga tidak akan memuaskan. Oke, nah ini contohnya terkadang dari yang diprediksi dari model dan juga aktualnya bisa sama, bisa juga tidak. Oke, itu adalah terkait dengan case study untuk chemical EOR. Nah, kemudian yang terakhir adalah chemical EOR untuk heavy oil. Nah, untuk aplikasi chemical EOR di heavy oil memang kebanyakan tidak memberikan hasil yang memuaskan gitu ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk heavy oil memang sudah sudah bukan ranahnya dari chemical vacuum. Nah, pengertian heavy oil adalah minyak hidrokarbon yang memiliki API gravity biasanya lebih kecil dari 15 API. Ya, biasanya itu adalah minyak berat dengan kekentalan sudah lebih dari 100 atau bahkan ribuan centipoise. Nah, pada kondisi seperti itu, seperti minyak di lapangan bumi, maka penggunaan metode-metode EOR seperti chemical flooding ataupun juga dengan CO2 ataupun juga dengan surfaktan flooding, polimer dan chemical lain itu biasanya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ya, penyebabnya bisa karena mobility ratio-nya sangat besar, sehingga dengan chemical apapun ujungnya adalah terjadi early water breakthrough. Artinya antara chemical dengan minyak yang ada di reservoir itu nggak sempat nyampur, tahu-tahu injektannya udah sampai ke
sumur gitu ya. Jadi tidak sempat terjadi kontak dengan minyak yang ada di situ. Kemudian juga adanya chemical loss, adanya scaling kriteria dan faktor lain. Jadi intinya untuk heavy oil itu ranahnya itu lebih ke steam flooding ya, yang kita jelaskan di pertemuan. Nah ini secara menyeluruh untuk chemical flooding tadi setelah sudah saya jelaskan, ini adalah kondisi-kondisi yang diinginkan ya untuk misalnya kita ingin menerapkan chemical flooding. Nah ini adalah terkait dengan penggunaan chemical untuk beberapa metode chemical flooding. ASP, ya AP itu alkaline polymer, SP surfaktan polymer. Nah juga terkait dengan operasionalnya. Perbandingan untuk masing-masing chemical flooding. Oke, nah kemudian jika kita ingin menerapkan metode chemical flooding, apa tahap-tahap yang harus dijalankan? Ya, tentu yang paling awal sama dengan metode lain, tentu perlu kita lakukan screening dulu. Ya, dari reservoir yang akan kita terapkan itu kita screening dulu. Misalkan kita melihatnya dari lapangan. Ya, dari lapangan itu kita screening karakteristiknya apa, baru kita pilih metode apa yang cocok. Atau jika kita memiliki satu metode EOR yang sudah kita patenkan misalkan ya. Nah, kemudian kita lihat dari beberapa lapangan itu mana yang cocok untuk tersebut. Oke. Jadi screeningnya bisa dari satu metode untuk beberapa lapangan atau dari satu lapangan untuk beberapa metode. Nah, kemudian juga tadi terkait dengan lesson learned dari past project, dari project lama, apa kira-kira yang kritikal untuk kesuksesan metode tersebut. Kemudian juga selanjutnya adalah memperbaiki knowledge dari proses yang ada, ya, bahkan dengan menjalankan studi simulasi atau studi lab, kemudian juga studi untuk secara di laboratorium secara mikroskopik misalnya, seperti apa mekanisme yang ada, kemudian juga field-based dengan melakukan field-based research dan studi kasus dari lapangan-lapangan lain yang menerapkan metode yang sama, dan juga kemudian field-based research itu adalah pilot project ya, kita lakukan studi skala pilot, setelah kita matang di skala lab, baru naik di scale up ke skala pilot. Nah dari skala pilot pun itu masih sifatnya research, jadi bukan langsung aplikasi full scale. Jadi dicoba di satu pasangan injeksi produksi bagaimana faktor apa yang pengaruh, berapa rate yang optimum, berapa tekanan injeksi yang diperlukan, apa yang berpengaruh di situ, berapa volume dari slug yang paling optimum. Itu data-data skala lapangan itu diperlukan untuk nanti dalam pengaplikasian untuk skala full scale. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menghitung berapa chemical supply yang dibutuhkan dan mencari persediaannya. Kemudian juga terkait dengan finansial. Nah, jadi urut-urutannya selalu seperti itu, dimulai dari screening, masuk ke skala studi lab, studi simulasi, kemudian scale up ke pilot project, baru kemudian juga mempelajari, menghitung untuk supportnya ya, mulai dari fasilitas proses di permukaan, proses penyiapan injektor, kemudian proses untuk treatment dari lidah produksi, kemudian baru ke full scale-nya. Ya. Nantinya sama urut-urutannya kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kita lihat bahwa faktor yang sangat berpengaruh untuk penerapan chemical flooding adalah harga dari material chemicalnya. Karena seperti dijelaskan Pak Dedi sebelumnya juga sebagian besar biaya yang diperlukan dalam aplikasi chemical flooding untuk pembelian chemical. Oleh karena itu, jika kita bisa memilih kombinasi
metode EOR yang secara keseluruhan menghasilkan cost yang paling kecil untuk efisiensi efektivitas kerusakan yang sama, tentu itu yang diinginkan dan akan sangat berpengaruh kalau bisa didapatkan chemical dengan harga yang lebih murah. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi? Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi terkait grafik pilot itu yang dengan apa namanya? Ada polimer, ada grafik Pak, grafik Ini. Ya. Bukan. Yang ASP oil red kalau nggak salah. Yang ASP ya. ASP pilot. Nah, ini. Yang ini bukan. Sebelumnya Pak. Nah, ASP. Slide 39 Pak. Ini ya? Bukan. Nah, ya ini Pak. Iya, gimana? Nah, itu di situ kan keterangan pada tahun 1994 retan sampai 95 itu kan ketika digunakan ASP grafik menandakan naik ya Pak ya grafiknya. Ya. Ketika diganti polimer itu grafik itu menurun. Yang di sini minta koreksinya Pak, yang saya pahami berarti ketika menggunakan polimer kan tuh oil rate menurun. Kenapa tidak menggunakan ASP terus Pak? Apakah ada peninjauan lagi terkait apakah stabilnya itu dilihat atau jangan terlalu tinggi-tinggi atau seperti apa Pak? Oke, jadi kan tadi ASP itu kan tujuannya untuk secara umum gini, chemical yang kita perlukan itu jadi tidak terlalu banyak untuk, misalkan untuk polimernya tidak terlalu banyak, surfaktannya tidak terlalu banyak, tetapi kita kombinasikan agar karakteristik dari fluida pendesakannya tuh kita ambil yang bagus-bagusnya gitu. Nah, di sini penggunaan ASP di awal ini juga kenapa tidak bisa terlalu banyak, karena juga kan chemical yang digunakan sangat lebih banyak, itu harganya kan semakin mahal. Artinya sampai skala tertentu di mana di situ sudah optimum lah istilahnya, baru di switch ke metode lain, di mana polimer itu kan tadi fungsinya kalau lihat dia untuk meningkatkan di sweep efisiensi gitu ya, untuk meningkatkan sweep efisiensi. Jadi setelah diinjeksi dengan ASP ya, artinya secara full scale, ini kan secara pilot di pattern ya. Setelah semua pattern itu sudah terkontak dengan ASP, nah setelah itu kan tinggal oil band yang dihasilkan itu kan tinggal dikurung lah sama polimer ya, untuk didesak menuju ke sumur produksi. Baru setelah itu di belakang polimer, kenapa tidak digunakan polimer semua? Ya karena untuk menghemat biaya. Kalau misalkan kita gunakan ASP terus, tentu bisa jadi rate-nya atau produksinya akan naik gitu ya, lebih tinggi dibandingkan yang ini. Tetapi secara biaya, apakah kenaikan produksi yang diperoleh dengan kita injeksikan ASP terus itu akan lebih harganya masuk gitu ya, dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Itu juga terkait. Artinya untuk aplikasi skala pilot ya, itu nanti pertimbangannya itu akan lebih banyak. Nah, ini nanti juga jadi salah satu tugas yang untuk pertemuan ini ya, bukan untuk time project. Jadi nanti ada tugas kalian review paper tentang penerapan ASP di batching field dan penerapan misalnya padding di Bradford field. Nanti saya ada papernya, kalian baca dan kalian resumekan. Kira-kira di situ coba kalian cari apakah ada penjelasan kenapa metode EOR-nya itu enggak satu metode, tetapi beberapa metode yang digunakan. Pertimbangannya apa? Nanti bisa kalian coba cari di paper tersebut.
Itu ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada untuk tugas minggu depan itu saya ada tugas untuk resume paper, 2 paper, yaitu tentang penerapan tadi penerapan ASP injection di daging dan micellar polimer di Bradford. Itu papernya sudah saya upload di Spada, dan room untuk mengumpulkan resumenya juga sudah saya buat. Jadi dikumpulkan paling lambat minggu depan. Jadi sudah saya set di situ. Nanti resume papernya kalian buat masing-masing, ya, sendiri-sendiri, tugas individual. Kalian buat resumenya di Word saja, ya, di file Word. Kalian kumpulkan dalam bentuk file Word. Jadi resumenya ya ringkasan dari paper tersebut, terutama yang terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari, ya, terkait dengan materi terkait dengan tadi misalkan ASP, chemicalnya yang digunakan apa, kemudian bagaimana langkah-langkah studi yang dilakukan, kemudian bagaimana hasilnya, itu bisa kalian jelaskan, bisa kalian resumekan di tugas tersebut. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.